Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isan Play. Hari ini saya akan mereaction wisata pemandian air panas Ngunut di Desa Jetis, Sambirejo, Kabupaten Sragen. Dan hari ini saya juga sebenarnya sih mau upload malam sih guys, tapi karena saya ketiduran jadi rekamannya pagi-pagi, jadi biar tambah semangat juga sih aku. Oh ya, BTW, nanti ini sebenarnya aku bakal udah nyusun skenario nya, yaitu kita bakal bahas yang fasilitas dari pemandian air panas Ngunut, lokasinya itu saya bahas dulu. Tapi nanti kalau yang sejarahnya itu gue bakal tayangkan yang videonya sejarahnya dari orang-orang yang sudah membahasnya ya, oke. Jadi tanpa langsung banyak ngomong lagi, kita bakal bahas pemandian air panas di Ngunut ya. BTW, pemandian air panas Ngunut itu tempat pemandian air panas alami yang terletak di Sambirejo, Kembang Jetis, Sragen, Jawa Tengah. Nggak jauh dari pemandian Bayanan di Sragen, pemandian air panas Ngunut. Lokasinya sering disebut juga Sendang Panguripan ya, BTW. Jadi saya sudah pernah ke sana. Ya juga ke Jawa Kelompok sih, guys. Oh ya, BTW, ini videonya lupa saya nggak play ya, BTW. Malah ke post. Malah ke post ini videonya. Jadi mohon maaf ya kalau videonya ke post. Ampun, dan saya lupa tadi, nggak sadar. Oke, kita lanjut lagi bahasnya ya, BTW. Oke, sebelum kita bahas masalah lokasi, harga, tempatnya, sebelumnya kalau kalian punya tempat wisata rekomendasi yang terdekat di wilayah saya ya, BTW, di wilayah saya tuh di Sragen, tapi komentar di bawah tempat mana lagi yang perlu saya jelajah ya, BTW. Komentar di bawah, nanti saya bakal jelajahi tempat wisata berikutnya. Contohnya wisata Sendang Kunkurit, nanti gua bakal ke tempat itu ya, insya Allah ya. Jadi kalau kalian punya tempat wisata nih, ya bisa juga komentar di bawah, DM di WhatsApp gua, nanti gua bakal cantumin di deskripsi ya. Mungkin cantumkan nomor gua, nanti gua cantumkan nomornya di deskripsi. Nanti gua bakal cantumkan nomor gua itu. Nanti saja, nanti kayak mau WA ke saya atau apa gitu, atau enggak ke ini deh, komentar juga nanti gua bakal balas kok, tenang aja. Oke, langsung aja kita intronya terlebih dahulu. Let's go. Oke, jadi pemandian air panas Ngunut ini memang terkenal suasananya adem ya, BTW. Kalau kalian pernah ke situ, saya juga pernah ke situ, suasananya tuh adem banget. Tapi kalau pas siang-siang, apalagi kalau ada matahari, udah panas pak, panas banget, minta ampun. Jadi banyak orang-orang juga berwisata ke situ, tapi hanya sebagian doang, BTW. Hanya sebagian doang pergi ke situ, enggak banyak sih. Jadi ya dihitung-hitung sih kurang pengunjung sih. Jadi kayak belum viral gitu loh, kayak masih belum tahu. Dan BTW, ini mohon maaf ya kalau ada iklan, karena saya pakai YouTube original.
karena saya nggak pakai YouTube Premium. Bang, pakai YouTube Premium bang. Nanti kalau gue pakai YouTube Premium guys, nanti gue bakal kena hack atau segala macam itu, saya nggak mau. Jadi saya terpaksa gue nggak pakai YouTube Premium, sementara ada iklannya nggak apa-apa ya guys ya. Ya ngitung-ngitung durasi lah, oke. Pemandian air panas Ngunut ini lokasinya sering disebut juga Sendang Panguripan ya. Karena kenapa lokasi ini disebut Sendang Panguripan bang? Karena sumber airnya panasnya alami dan belerangnya bermanfaat buat relaksasi atau terapi ringan bagi warga masyarakat sekitar situ ya. Jadi kalau kayak badannya pegel-pegel, badannya apa ya, capek, lemas, lebih baik kalian relaksasi di pemandian air panas Ngunut ini, karena biar badan kalian seger. Apalagi gue pernah ke situ guys, gue pernah ke situ sendirian dan juga kerja kelompok. Itu gue pegang airnya itu guys, airnya di Ngunut, anget banget guys, anget banget, nggak panas guys. Jadi kalau kalian bilang airnya panas gak bang, enggak guys, airnya hangat banget, hangat. Beda sama air di rumah kita guys ya, dingin. Kalau di wisata pemandian air panas Ngunut, wah hangat banget guys, udah kayak apa ya, udah hangat. Oke, kita lanjut ya. Suasananya alami banget, cocok buat lepas penat sambil berendam. Harga tiketnya sangat terjangkau, sekitar 4.000 sampai 5.000 saja per orang guys ya. Jadi kalau kalian mau beli tiketnya di wisata Sendang Panguripan alias di pemandian air panas Ngunut, harga tiketnya murah kok guys, sekitar 4.000 atau mungkin 5.000 guys. Komentar di bawah kalau kalian ke situ ya, berapa 5.000 atau 4.000 ya, itu tergantung kalian berapa lamanya di situ guys. Buat menikmati fasilitas berendam dan kamar mandi berendam air panasnya, tapi harus pakai taplak gak sih guys kalau mau berendam di air panas Ngunut itu? Seingatku itu hanya pakai ciduk, masa berendam pakai ember? Ya kecuali ditutupi pakai baju gitu, bisa jadi kolam renang nanti. Tempat ini biasanya buka mulai pagi sekitar jam 7 sampai sekitar jam 4 sore ya, waktu Indonesia Barat. Jadi cocok kalau mau pergi pas masih siang ya guys ya. Jangan sampai malam hari. Kalau malam hari itu bakal seremnya luar biasa. Nanti gua bakal bahas mitosnya ya. Itu nanti ya. Oke, seperti apa cerita apa namanya, mitosnya. Nah, ini gue bakal bahas di video sejarahnya milik orang lain, oke? Let's check it out. Bakal intronya di sini ya guys ya. Mohon maaf kalau intronya tadi, nanti gue intronya nggak gue pasang di awal-awal, nanti intronya di sini ya guys ya. Langsung aja kita menuju ke cerita awal sejarah dari pemandian wisata alam air Ngunut. Oke. Oke, kita mulai cerita awal. Bagaimana sejarah dari pemandian air panas Ngunut dan sebelumnya ini itu tempat apa? Langsung aja saya bakal bahas ke kalian. BTW kalau kalian belum klik tombol like, jangan lupa klik tombol like yang ada tanda jempolnya. Jangan lupa di subscribe yang logonya berwarna merah dan pencet notifikasi agar kalian tidak ketinggalan jadwal upload gue BTW yang terbarunya. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar dari mana kalian daerah mana kalian tempati ya.
misalnya di Sragen, di Solo, di Jawa Tengah, di Kalimantan. Ya salam sedulur sedimo ya BTW. Cerita awal dimulai. Cerita awal alam dan Gunung Lawu. Pemandian air panas Kunut yang sekarang kita tahu itu sebagai tempat berendamnya untuk masyarakat sekitar. Itu sebenarnya terbentuk alami dari aktivitas vulkanik Gunung Lawu. Jadi mungkin pemandian air panas Kunut ini sebelumnya ini bukan tempat pemandian air panas Kunut ini guys, tapi ini kayak dari aktivitas dari vulkanik Gunung Lawu guys. Kalau kalian pernah ke Gunung Lawu, komentar di bawah juga ya. Air panasnya berasal dari mata air panas yang naik dari dalam bumi, dan itulah yang disebut pemandian air panas Kunut. Makanya karena air panasnya itu berasal dari dalam bumi ini guys. Nah, pemandian air panas Kunut ini guys dipengaruhi oleh panas magma di bawah Gunung Lawu. Itulah kenapa suhunya dari pemandian air panas Kunut di Sendang Panguripan ini cukup hangat, karena dia berasal dari aktivitas vulkanik dari Gunung Lawu ini guys, yang dari dalam bumi ini. Suhunya itu sekitar lebih dari 41 derajat lah ya guys ya, lebih dari 41 derajat Celcius, gak sampai 0 doang beku. Dan kayak mineral belerang yang memiliki manfaat terapi juga ya. Nah, ini juga dari jejak sejarah kunonya. Nah, menurut pengelola dan sejumlah laporan lokal, ini aku BTW ngambil dari internet ya guys ya. Menurut pengelola dan sejumlah laporan lokal, tempat ini dipercaya sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-18 pada abad ke-8, bukan abad ke-18 ya BTW. Itu nanti beda cerita. Jadi tempat pemandian Sendang Panguripan ini sudah ada sejak Kerajaan Mataram kuno ya guys ya, pada abad ke-8. Zaman kalian belum lahir, apalagi saya juga belum lahir. Di sekitar lokasi masih ditemukan sisa-sisa artefak kuno seperti potongan arca dan bangunan lama yang menunjukkan bahwa area ini dulu mungkin merupakan pertirtaan atau tempat mandi suci atau pelindungan spiritual pada masa lampau. Yang sekarang mana bang? Nanti gue bakal tampilkan reaction gue yang bener-bener reaction gue saat gue ke situ. Nanti gue bakal tampilin ya. Jadi dulu, sisa-sisa artefaknya itu masih ada guys. Itu dulu mungkin ya, itu dulunya merupakan pertirtaan atau tempat mandi suci atau perlindungan spiritual pada masa lampau. Artinya sebelum jadi tempat wisata ini guys, yang kalian ke situ, dan bagi warga masyarakat juga, sebelum jadi tempat wisata, daerah ini mungkin dipakai oleh masyarakat kuno sebagai area ritual atau tempat mandi sakral. Karena kenapa? Karena air panasnya yang dianggap penuh manfaat guys. Jadi kayak semisal contoh nih, kalau kalian bagi warga masyarakat sekitar yang mau mengadakan ritual, itu harus pakai kayak jampe-jampe gitu, atau pakai doa-doa ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya kemungkinan bisa saja begitu guys, karena tempat Sendang Panguripan ini memang banyak banget dupa-dupanya guys, dan juga ada kolam-kolam yang sempat ada sejak zaman dulu.
tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi kolam itu, kecuali yang di air panas yang di mana di Sendang Paguyuban, kecuali yang di bawahnya lagi guys, itu ada yang, kecuali yang satunya lagi yang kolamnya itu yang gede itu guys, itu sudah tidak dipakai lagi, kecuali yang bangunan-bangunan lama itu nggak dihancurkan, itu masih dipakai oleh warga masyarakat sekitar. Nah, jadi semoga kalian bisa paham dengan penjelasan gue ya. Perubahan di era modernnya gimana bang? Saya juga penasaran bang. Nah, perubahan di era modern ini juga berubah banget guys. Lalu, dalam abad ke-20 sekitar tahun 1970-an, tempat ini sempat dipugar jadi kolam renang biasa untuk pengunjung. Namun, karena kurang perawatan, kolam-kolam itu sempat terbengkalai dalam beberapa waktu. Seperti yang gua jelaskan tadi ya guys ya. Itu dulunya tuh ada kolam guys, ada kolam, ini sekarang sudah terbengkalai. Dulu tuh dulu kolam renang banget guys, bisa renang, bisa buat anak kecil, tapi sekarang sudah nggak digunakan lagi, kurang perawatan, kurang apa ya namanya, kurang fasilitas guys, jadi kayak sudah terbengkalai. Jadi ya hitung-hitung sih guys, masih kurang terjamah kolam renang itu, jadi sudah terbengkalai dan sudah tidak terpakai lagi. Ya semoga aja pemerintah bisa mengatasi kolam renang itu dan bisa digunakan kembali, semoga aja ya. Kemudian pada periode lebih baru akhir 2000-an sampai sekarang ini, tempat ini kembali dikembangkan sebagai tempat pemandian air panas ngunut yang bisa dinikmati publik. Tapi beberapa doang, hanya beberapa, sekali lagi saya tekankan, hanya beberapa, bukan semua saja, tapi beberapa, hanya beberapa doang yang ke situ. Selain itu tidak ada lagi yang ke situ karena jarang dijamah ya guys ya, jangan dijamah sama publik, apalagi berita-berita gitu ya guys ya, jarang, karena jalannya aja wah ekstrim guys, ekstrim banget. Kadang kenapa jalannya ekstrim bang? Ya bayangin jalannya tuh harus menuju jalan nanjak banget, turun banget guys. Perjuangan untuk menuju ke pemandian air panas ngunutnya guys. Dengan fasilitas bilik berendam sederhana dan area yang lebih tertata. Nah itu ya guys ya, dikelola dan dipelihara. Saat ini tanah dan fasilitasnya dikelola oleh instansi pariwisata lokal, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen. Jadi ini tanah dari Sendang Paguyuban ini masih dikelola ya guys ya oleh instansi pariwisata lokal, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen ya, supaya bisa dinikmati oleh pengunjung yang datang untuk relaksasi, terapi kesehatan kulit, pegal-pegal, sirkulasi darah. Jadi kalau kalian badannya pegel-pegel nih, kalau pusing, bingung, kayak bisa terapi kesehatan di Sendang Paguyuban itu guys, karena bisa merilekskan badan kalian. Pengalaman wisata alam yang tenang guys. Tapi ya tergantung kalian berapa lama waktu kalian mandi di situ guys. Kalau cuma 1 menit ya insya Allah cepat, tapi kalau 10 menit ya mungkin agak lama sedikit ya. Bahkan ada juga yang datang untuk kegiatan spiritual karena jejak sejarahnya. Jadi nggak cuma buat relaksasi, tapi kesehatan dan bahkan juga keindahannya. Tapi masyarakat sekitar yang ada di desa Jetis ini itu juga mengadakan spiritual karena mengingat dari sejarahnya
zaman dulu. Intinya, dari dulu tempat ini bukan cuma kolam berendam biasa. Bukan cuma kolam berendam biasa. Awalnya alami karena sumber panas vulkanik bumi. Dipakai sejak zaman Mataram kuno, mungkin sebagai pertitaan atau tempat suci. Nah, akhirnya wisata Sendang Panguipan ini berubahlah bentuk di era modern 2026. Kalau kalian nonton di 2026, kalau kalian nonton di 2040 2050 beda cerita, guys. Sempat jadi kolam renang, lalu kembali dikembangkan jadi pemandian air panas wisata. Oke. Dan juga ini, guys, ada kelebihan dan kekurangan, guys, ya, dari wisata dari pemandian air panas Ngunut, dan juga ada kekurangannya. Kelebihannya dari pemandian Sendang Panguipan ini, guys, aku sebut Sendang Panguipan aja ya, guys, ya. Mohon maaf bagi warga desa Jetis kalau gua nggak sebut pemandian air panas Ngunut, gua sebutnya Sendang Panguipan. Mohon maaf ya, karena biar bahasanya gampang ya. Kelebihan dari Sendang Panguipan ini, guys, warisan kearifan lokal, air panasnya dimanfaatkan alami tanpa teknologi canggih. Jadi masih alami, bukan buatan, guys, ya. Bukan buatan tapi alami tanpa teknologi canggih. Masyarakat percaya airnya punya manfaat kesehatan, pegal, kulit, relaksasi. Ini contoh pengetahuan lokal turun-temurun tentang alam. Nah, jadi ini cocok dengan konsep kearifan lokal, sama dengan adaptasi manusia terhadap lingkungan, guys, ya. Jadi tempat Sendang Panguipan ini masih alami, guys, ya, bukan buatan seperti yang di teknologi yang diubah-ubah gitu, guys, ya, menggunakan AI gitu. Tapi ini masih alami di Sendang Panguipan di desa Jetis ini, guys, masih alami, bukan buatan. Oke. Yang kedua, menguatkan komunitas lokal. Dikelola warga plus pemerintah desa, masih dikelola warga dan pemerintah desa juga ya, guys, ya. Jadi bukan cuma ditinggalkan tapi masih dikelola, guys, ya, sama warga di desa Jetis itu. Ada penjaga juga, tukang parkir, penjual kecil di warung makan, yang juga membuka lapangan kerja, guys, ya. Jadi kalau kalian mau kerja bisa juga kerja di situ ya, guys, ya. Tapi dengan syarat-syarat tergantung dari penjaganya, guys, ya. Warga merasa punya dan menjaga tempat itu bersama. Jadi masih dijaga wisatanya sih, guys. Jadi ini contoh solidaritas sosial mekanik menurut Durkheim. Yang ketiga, akses murah dan inklusif. Tiket sangat murah, semua kalangan bisa datang. Tiketnya tadi ya, guys, ya, yang gua jelaskan tadi di atas, yaitu 4.000, sekitar 4.000 sampai 5.000, guys, ya. Tidak eksklusif, tidak mewah, tidak hanya untuk wisatawan kaya, tidak eksklusif, tidak harus itu, guys, ya, tapi warga desa juga boleh. Bahkan siswa-siswa yang untuk kerja kelompok juga dipersilahkan, guys, ya, untuk bisa mengedukasi dan bisa mengajak warga masyarakat untuk bisa pergi ke wisata Sendang Panguipan itu. Identitas budaya lokal, nama lokalnya tadi ya, guys, ya, gue sudah sebutkan, yaitu Sendang Panguipan. Nah, masih ada unsur kepercayaan dan nilai tradisional di Sendang Panguipan ini, guys, ya. Jadi warga desa Jetis ini memperkuat identitas sosial masyarakat Sragen. Nah, lalu dibalik kelebihan itu, guys, juga ada kekurangan. Kekurangannya apa, Bang?
Kekurangannya sebentar, gua bakal ulang. Ini BTW ini flashback dari videonya orang ya guys ya, tapi ini videonya ini yang dulu, tapi yang sekarang nanti gua bakal tunjukkan ya guys. Sekarang itu kayak gimana bang ya, nanti gua bakal tunjukkan ya. Ini yang dulunya itu ya guys ya, di wisata Sendang Pawaipan. Ini yaitu situs Arca Buddha, yaitu ini dari Arca Buddha waktu zaman Buddha-Budanya guys ya. Tapi gua blur atau enggaknya, gua bakal nggak tahu ya. Nanti gua bakal insya Allah blur ya. Nanti gua bakal blur ini karena blurnya nanti pas buat reaction ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi btw. Kekurangan dari wisata Sendang Pawaipan ini guys, fasilitasnya terbatas. Kenapa fasilitasnya terbatas? Karena di Sendang Pawaipan ini kamar mandinya sederhana, bukan mewah, kurang modern, kurang nyaman untuk wisatawan luar daerah. Jadi ini tantangan modernisasi versus tradisi. Dan juga karena kurangnya promosi dan edukasi. Jadi tidak ada papan informasi sejarah yang jelas. Pengunjung sering tidak tahu nilai budaya dan sejarahnya. Dan kearifan lokal belum dianggap secara maksimal guys ya. Dan ketiga, potensi salah kaprah kepercayaan guys. Sebagian orang datang dengan niat mistis berlebihan, jadi ingin mencari hantu, padahal faktanya kita hanya untuk mengedukasi. Tapi banyak juga yang belum juga mengedukasi dari tempat Sendang Pawaipan ini, karena masih kurang edukasinya di tempat wisata itu guys, di Sendang Pawaipan ini. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi. Jika sepi pengunjung, maka pendapatan warga juga ikut turun. Risikonya ketergantungan komunitas pada satu sumber ekonomi jadi rusak. Nah, gua udah jelasin ya guys ya. Mulai dari mana ya guys ya, sebentar ya. BTW aku tadi lupa tadi gua jelasin mana. Gua tadi sudah dari cerita awal dari Sendang Pawaipan ini, sejarah kuno, perubahan di era modern, mulai dari dikelola dan dipelihara dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, pariwisata Kabupaten Sragen maksudnya ya. Dan dari dulu ini tempatnya bukan cuma kolam berenang biasa, tapi juga dari alami, dari awalnya alami dari sejak zaman Mataram kuno ya guys ya. Lalu berubahlah di era modern ini ya. Dan juga sudah menceritakan kelebihan dan kekurangannya. Dan seperti apa bang sejarah dari benar-benar sejarah dari apa namanya bang itu, sejarah cerita kearifan lokal dan komoditasnya bang. Nah inilah, dan mitosnya juga gimana bang, dan inilah gua bakal bahas ke kalian. Oke, sampai jumpa di ini guys ya, gua bakal skip dulu. Oke, gua sudah mengambil video dari orang, yaitu objek wisata pemandian air panas hangat di Nguno JT Sambirejo Sragen yang gue sudah ceritakan. Ini silakan kalian dengerin seperti apa dari video ini. Gue bakal pause dulu background gue guys ya. Kita bakal dengerin orang ini ngomong ya guys ya. Silakan kalian simak berikut. Halo guys, jumpa lagi bersama BTW ini mohon maaf ya kalau suaranya. Aku skip dulu guys. Oke guys, mohon maaf tadi suaranya agak berisik tadi guys ya. Oke, silakan kalian simak berikut. Nih, gua volumenya bakal gua turunin ya guys ya. Oke. Halo guys, jumpa lagi bersama Sragen Motret. Pada kesempatan kali ini
kita mau mengekspos salah satu objek wisata yang ada di Sambirjo Sragen. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Di bawah lereng Gunung Lawu, Tapi ini nggak tahu. ternyata Sambirjo punya wisata yang sangat indah sekali. Tapi ini nggak tahu yang Yaitu nanti copyright atau enggak pemandian lagunya. air hangat yang ada di Desa Ngunut, Jedis Sambirjo Sragen, yang berjarak sekitar 17 km dari kota Sragen. Oke, jaraknya Dan agak inilah lumayan jauh ya guys ya. akses Tergantung yang kalian mau ya menuju BTW. ke lokasi pemandian air hangat. Nampak sekeliling pemandangan yang sangat indah, yang hijau, yang sejuk, yang akan menghibur kita sebelum sampai di lokasi. Mohon maaf ya kalau nanti kalau gue kena hak cipta, mohon maaf ya guys ya. Ini nggak tahu ini hak cipta atau enggak, aku aduh. Itu tergantung YouTube-nya ya BTW. Aduh, gue resiko nanti ya. Tapi semoga aja nggak kena hak cipta ya. Gue bakal sambil ngomong ya BTW. Dan ini tempat dari ya Sambirjo ya guys ya, di Ngunut, Desa Jetis, Sambirjo, Kabupaten Sragen. Dan inilah jalan untuk menuju ke wisata Sendang Panguripan ya guys ya. Dan ini ini yang dulu ya, dulu mungkin ya. Tapi sekarang sudah berubah guys. Berubahnya gimana bang? Ya nanti gue bakal tampilkan yang benar-benar reaction video gue. Oke, ini ada iklan ya. Mohon maaf ya kalau ada iklan terganggu karena gue pakai YouTube. Pakai YouTube original. Bang, kenapa nggak pakai YouTube Premium bang? Dan ini nggak tahu gue karena hak cipta atau enggak. Gue nggak tahu ya guys. Gue bakal skip videonya nih bang. Gue bakal skip ya btw karena nanti kalau gue skip nanti kelamaan nanti videonya. Ya. Si pemandian. Dan ini jaraknya memang cukup lumayan jauh ya btw. Ini orang ini mau menuju ke Sendang Panguripan. Dan jalannya itu kalau nggak salah itu udaranya juga sejuk. apa ya namanya? Dan sekarang kita Tapi ini ada perubahan guys, ada perubahan. Masuk jadi nggak kayak gini dulu. Air hangat Ngunut. Dulu kayak gini tapi sekarang sudah berubah. Berubahnya gimana bang? Nanti gua bakal tampilkan ya. Tapi masih sepi. Tapi gapuranya ini masih sama guys. Karena gapuranya ini masih sama, gapuranya masih sama guys. Cuman yang beda ya nanti gue bakal tampilkan. Ada bedanya guys. Yang ini beda ya, yang ini beda ya. Ingatin ya, tempat parkir yang ini sama yang hijau-hijau ini beda sekali guys. Jadi nggak sepenuhnya sama di sekarang ini. Nah kalau yang ini sama guys, ini masih sama guys, ini masih sama ya di SN 2. Cuma yang beda di catnya doang gitu yang itu. Nampak ada beberapa bangunan yang Oke, gue pause dulu. Ya guys ya. Semungkin gue nggak bakal blur. Blurnya nanti cuma beberapa doang ya guys btw. Oke, kita sejarahnya nih kayak gimana. Gue bakal pause dulu ya guys ya. Mohon maaf ya ke pause. Gue bakal jelasin ini. Gue tampilin dah muka gue gimana bang, muka lo kayak gimana bang. Gue gak berani guys kalau gue nampilin muka gue guys.
Aduh, mana buka pengaturan guys. Jadi gua nggak bisa visible guys ya. Mohon maaf ya guys, gua nggak bisa visible ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Gimana dari sejarah terbentuknya pemandian air panas Ngunut? Nah, pemandian air panas Ngunut yang berada di Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, berasal dari sumber mata air panas alami yang muncul akibat aktivitas panas bumi dari jalur vulkanik Gunung Lawu. Sejak dahulu, masyarakat sekitar sudah mengenal keberadaan sendang atau mata air panas ini dan memanfaatkannya secara sederhana. Nah, pada masa lampau sebelum menjadi tempat sendang panguripan, sendang ini hanya berupa sumber air alami di tengah alam terbuka. Warga desa menggunakan air panas tersebut ya untuk mandi, mencuci, mengobati pegal-pegal, serta membersihkan diri saat bekerja di sawah atau di ladang. Tapi kebanyakan orang sih digunakan untuk mandi sih guys, untuk bisa merilekskan badan. Nama sendang panguripan sendiri berasal dari bahasa Jawa. Sendang itu mata air, panguripan itu kehidupan. Berarti sendang itu yang digabung itu mata air berasal dari kehidupan mata air ya. Betul. Maaf kalau maknanya salah ya, betul, komentar di bawah. Maknanya adalah bahwa air panas tersebut dianggap sebagai sumber kehidupan dan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Jadi bisa merilaskan badan gitulah. Memasuki era pembangunan sekitar tahun 1970-an, pemerintah daerah mulai melihat potensi sendang ini sebagai objek wisata. Pemerintah Sragen maksudnya mungkin ya. Saat itu dilakukan pemugaran dan pembangunan kolam sehingga berubah menjadi kolam renang air panas yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Bahkan pada masa itu sempat digunakan untuk kegiatan olahraga air. Guys. Namun seiring berjalannya waktu sampai sekarang ini, keterbatasan perawatan membuat tempat ini sempat terbengkalai dan ditutup cukup lama. Baru pada tahun 2011, pemerintah daerah bersama masyarakat setempat kembali membuka dan menata ulang kawasan ini sebagai objek wisata pemandian air panas alami yang lebih teratur. Jadi masih dijaga ya guys ya BTW, dan ini mohon maaf kalau ke pos ya BTW. Sebentar ya guys ya, gua bakal ini dulu. Ini karena aku dislike ya. Mohon maaf ya ini kalau gua post ya, semoga kalian nyaman ya dengan adanya gambar seperti ini. Nah, sejak saat itu pemandian air panas Ngunut berkembang menjadi destinasi wisata lokal guys, yang ramai dikunjungi oleh warga Sragen dan daerah sekitar seperti Karanganyar dan Solo. Jadi Karanganyar dan Solo ini mampir ke pemandian air panas Ngunut di Sendang Panguripan di Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Nah, cerita kearifan lokal masyarakat sekitarnya gimana bang? Oke, kita bakal lihat di video ini ya, sebelum gue ceritakan lanjutnya. Baru Nah, ini adalah tempat tiket lokalnya guys ya, BTW, tempat tiket lokalnya.
alias pos penjaga, dan di situ juga ada kamar mandinya. Tapi kamar mandinya ya bayar di seperti yang gua jelaskan di sebelumnya. Jika mau Masih sederhana guys, mandi masih sederhana banget kamar mandinya. di air hangat, ini ada beberapa kamar Tuh, nih, mohon maaf orang tua saya dilarang mandi mandi. maksudnya. Ya mungkin karena mungkin ya tergantung penjaganya guys ya, mungkin ya. Tapi sekarang ini berubah. Ini berubah banget guys sekarang di tahun 2026. Dan ada iklan lagi guys ya, mohon maaf ada iklan lagi, ampun dah iklannya mengganggu banget dah. Dan ini ada tempat yang Ini tempat dikeramatkan. yang dikeramatkan oleh masyarakat. Dulu itu sempat dijadikan ya itu ya tadi ya, sempat dijadikan wisata kolam renang, tapi sekarang sudah terbengkalai guys kolam renang ini, jadi sudah tidak Dan di terpakai. belakang juga ada. Tapi ini nggak tahu nih copyright atau enggak. Ini mohon maaf kalau nanti copyright, mohon maaf ya btw. Gue bakal tampilkan ini ya btw dari tanah miliknya. Wadah ayam juga guys tuh. Welcome to Sendang Pawaipan ya. Belakang masih bisa Ini guys belakangnya guys tuh. Tapi jangan khawatir, walaupun tutup, tapi di belakang masih bisa dipakai. Ini adalah jalan turun untuk mandi. menuju ke Dan itu guys airnya apa juga namanya, hangat, air tapi panasnya tempatnya yang ada di terbuka Sendang Pawaipan ini. karena tidak ada penutupnya. Tuh, ini adalah Sendang Pawaipannya guys. Air panasnya itu kalau Dan inilah itu yang gua bisa udah pernah dipakai coba yang untuk air panas mandi. itu hangat banget guys, hangat Setiap hari hangat buka. guys, nggak adem, hangat banget, hangat, percaya deh sama gue, hangat. Gue gak coba ke situ, bener, gue kerja kelompok gue itu coba hangat, banget guys, hangat banget, gila hangat. Ini adalah Sendang Pawaipannya guys yang digunakan untuk Airnya masyarakat. sangat bersih dan hangat. Dan juga ini sempat digunakan untuk Inilah suasana pemandian, yaitu pemandian dari panas, yaitu sistem Pawaipannya guys ya. Ini juga ada yang terbaru lagi yang sempat dijadikan buat mandi guys ya, tapi nggak tahu nih gua bakal dulu nanti atau ampun dah. Oke, ini adalah wisata yang tepat yang dikeramatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Medial Channel. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kekuatan untuk menunaikan Nah, ini juga ada tempat jajannya ya guys, pada ya guys kali ya. ini BTW. saya ingin mengajak teman-teman untuk Ada tempat jajannya mengunjungi juga. salah satu objek wisata, yaitu pemandian air panas Ngunut yang berada di Desa Jetis, Dusun Sambilengo, Ini yang Kecamatan gue jelaskan ya, Sambirejo, Kabupaten yang Sragen. gue jelaskan tadi. Jadi Jadi gua nggak usah di capek-capek. samping air panas Mbayanan di Sragen itu terdapat Ini durasinya satu udah lagi berapa menit tempat guys ya? pemandian air panas, 24 menit. yaitu Itu lama di banget ya guys ya buat air bahas panas Sendang Ngunut. Pawaipan ini. Seperti apa kondisi dari pemandian air panas Ngunut? Ikuti videonya sampai selesai. Jadi nanti backsoundnya gue ini malah ketabrakan sama backsound gue Apa guys ya, saja BTW. daya tarik dari pemandian air panas Ngunut ini, teman-teman?
Yaitu salah satunya adanya persawahan terasering yang sangat indah di sekitar lokasi pemandian air panas Ngunut. Kemudian adanya air terjun dan sungai yang masih sangat jernih airnya. Kemudian adanya sumber mata air panas yang alami sebagai petirtaan dan adanya situs peninggalan sejarah Mataram pada abad 9. Ini yang gua jelaskan tadi ya BTW, yang gua jelaskan tadi di sebelumnya Coba kita tadi ya. review dulu seperti apa pemandian air panas Ngunut. Jadi ada 4 kamar seperti ini teman-teman ya, yang di dalamnya Tapi kamar mandinya masih adalah sederhana ya guys ya. sebagai tempat untuk mandi atau berendam air panas. Coba kita review seperti apa kondisi kamar di dalamnya. Masih Jadi sederhana seperti ini guys. teman-teman, kondisi dari kamar untuk berendam. Jadi dibuat Tapi ini masih kayak sederhana bathtub banget guys, gak ada seperti toiletnya ini, BTW. Jadi para pengunjung Tapi bisa gak ada berendam toiletnya. di Jadi sini. kalau mau ngeseng, mau Nah, berak, kondisi mau kamarnya pipis gak sendiri kurang bisa. lebih berukuran Harus dari 2 rumah kali masing-masing. 3 ya, tapi sayang Masa ini berak di atap luar plafonnya emang? juga bolong. Emang kalian mau guys kalau kalian berak di luar di malam-malam masyarakat ya Seperti ini. ya juga boleh, Memang, tapi nggak boleh guys. untuk Bercanda hal gua, kebersihan bercanda. agak Jangan ditiru ya guys ya, jangan ditiru. Jadi ya Udah, seperti jangan ini ditiru. kondisinya, kurang lebih 2 kali 3 meter. Nah itu pintu masuknya seperti itu, kondisi dindingnya seperti ini, dan juga dilengkapi tempat sampah. Kemudian selain tempat sampah, dalam kamar juga disediakan gantungan baju. Nah, kalau pengunjung lagi ramai, ini para pengunjung yang mandi atau berendam itu dibatasi kurang lebih 10 menit dengan membayar tiket Rp5.000. Tapi sekitar 4.000 sampai 5.000 ya guys ya BTW. Jadi mungkin nggak cuma 5.000, mungkin 4.000 mungkin ya. Mungkin ya. Jadi itu tergantung kalian atau skip. Merupakan peninggalan. Ini Alca Buddha Nah, guys ya. ini adalah cagar budaya, yaitu berupa arca dan yoni yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno pada abad 9. Dan konon bahwa pemandian air panas Ngunut ini adalah bekas dari petilasan Prabu Brawijaya yang berasal dari Majapahit. Tapi masyarakat sekitar meyakini bahwa arca-arca yang terdapat di dalam situ adalah sebagai Mbah Jenggot dan Mbah Ragil. Mbah Jenggot dan Mbah Ragil, dan dipercaya warga masyarakat juga bahwa tempat itu juga dihuni oleh Mbah Jenggot dan Mbah Ragil, kalau salah namanya tadi guys ya. Komentar di bawah kalau gua sedikit lupa BTW, mohon maaf ya, karena aku nggak tahu ini ya. Saya dari Alca ini gua cuma dari internet BTW. Ini dari skip kita bentar. Coba kopi. Alami, dan airnya juga mengandung belerang. Bahkan menurut beberapa pengunjung bahwa kepanasan dari air panas Ngunut dengan air panas Bayanan itu adalah lebih panas yang di air panas Ngunut ini. Dan pengunjung yang berendam di kolam pemandian air panas Ngunut juga diyakini bisa sembuh dari penyakit kulit. Kami ini juga ada mitos-mitosnya ya guys ya. Aduh, gua skip aja ya guys. Gua skip, gua nggak mau nampil ini. Kalian sudah tahu kan tempat pemandian ini kan? Sudah tahu kan? Jadi gua nggak mau nampilin ini lagi guys ya. Aduh, tuh. Ampun dah nanti. Aduh, tuh. Nanti doa kuning atau gimana? Gua nggak tahu ya. Oke, kita lanjut lagi. Gua skip dulu. Oke. Mohon maaf tadi aku ngaturnya agak lama sekali.
tadi aku ngatur-ngatur dulu. Oke, jadi begitulah ya cerita dari sejarah dari orang ini. Menurut dia itu dari yang dihuni oleh Mbah Ratu Jenggot dan Ratu Ragil kalau salah. Dan menurut dia dia bilang kalau wisata Sendang Pariban di Ngunut sama Bayanan itu lebih panas di Ngunut daripada Bayanan itu sendiri, guys ya. Cerita kearifan lokal masyarakat sekitar. Kearifan lokal di pemandian air panas Ngunut terlihat dari cara masyarakat memandang, memanfaatkan, dan menjaga sumber air panas tersebut. Nah, air panas sebagai warisan alam. Masyarakat sekitar percaya bahwa air panas Ngunut bukan sekadar air biasa, tetapi anugerah alam yang harus dijaga. Mereka tidak mengeksploitasi sumber air secara berlebihan, guys. Debit air dijaga agar tetap mengalir alami dan tidak merusak keseimbangan lingkungan. Nah, wisata Sendang Pariban ini menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal bisa berupa rasa syukur terhadap alam, pemanfaatan sepenuhnya, dan tanggung jawab antar generasi juga, guys. Nah, kepercayaan tentang khasiat penyembuhan gimana, Bang? Secara turun-temurun, warga Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen percaya bahwa air panas Ngunut ini memiliki manfaat untuk mengurangi rematik, meredakan pegal-pegal, membantu masalah kulit, melancarkan peredaran sirup marjan. BTW, mohon maaf, nanti gua takut ini ketika ini. Walaupun secara medis masih perlu penelitian lebih lanjut, kepercayaan ini menjadi bagian dari pengetahuan tradisional masyarakat. Banyak orang tua mengajak anak atau keluarganya mandi air panas sebagai bentuk perawatan kesehatan alami. Mohon maaf kalau gue gelegan ya. Nah, nilai sosial dan kebersamaannya, pemandian air panas Ngunut juga menjadi tempat interaksi sosial masyarakat. Warga saling bertemu, mengobrol, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Dulu, sebelum ada media sosial, tempat ini sering menjadi ruang berkumpul warga desa. Zamannya sebelum ada media sosial ya, guys ya. Itu warga masih berkumpul-kumpul, masih ngobrol-ngobrol. Nah, sampai sekarang pun suasana kekeluargaan masih terasa karena pengunjung sering berinteraksi langsung dengan pengelola dan pedagang lokal. Ini mencerminkan bahwa solidaritas sosial masih bagus, kebersamaan komunitas, serta budaya gotong royong. Nah, pemandian air panas Ngunut sebagai komoditas ekonomi. Seiring berkembangnya wisata, pemandian air panas Ngunut tidak hanya menjadi tempat budaya dan rekreasi, nah, tetapi juga berubah menjadi komoditas ekonomi lokal. Sumber pendapatan masyarakat gimana, Bang? Apakah naik atau turun? Yaitu gue bakal bahas di video ini. Sumber pendapatan masyarakat, keberadaan wisata ini membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar seperti pedagang makanan dan minuman, tukang parkir, penjaga kolam, pengelola kebersihan, penyedia jasa sewa perlengkapan mandi. Banyak keluarga menggantungkan penghasilan tambahan dari aktivitas wisata ini. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ya, guys. Nah, produk lokal ikut berkembang. Warung di sekitar lokasi menjual makanan tradisional, minuman khas daerah, jajanan lokal. Di Solo ada sih guys makanan tradisional, cuman nggak seberapa di
Desa Jetis di Sendang Panguripan ini. Dengan adanya pengunjung, produk lokal lebih dikenal dan perputaran uang di desa meningkat, yaitu di Desa Jetis. Ini merupakan contoh ekonomi berbasis komunitas. Jadi kalian bantu share video ini entah di Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Kalian share biar kalian dan bayi yang baru lahir, biar bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi di Desa Jetis bisa mengunjungi wisata lokal ini. Oke, kita lanjut lagi. Peran pemerintah dan masyarakat. Pemandian ini dikelola oleh pemerintah daerah bersama masyarakat setempat. Kerjasama ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat, pengelolaan berbasis lokal, dan upaya pembangunan berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya keuntungan jangka pendek, tetapi agar wisata tetap berjalan lama tanpa merusak alam. Itu kenapa ada tukang bubur kacang hijau guys di desa gua. Tantangan modernisasi juga ada guys. Meskipun berkembang, pemandian air panas Ngunut juga menghadapi tantangan. Tekanan modernisasi, kebutuhan fasilitas yang lebih baik, persaingan dengan wisata modern, serta risiko hilangnya nilai budaya jika terlalu dikomersialkan. Karena itu, masyarakat diharapkan tetap menjaga nilai tradisional sambil mengikuti perkembangan zaman. Oke, makna sosiologisnya gimana Bang? Makna sosiologisnya, pemandian air panas Ngunut mencerminkan hubungan manusia dengan alam, kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya, solidaritas komunitas, perubahan sosial dari sendang tradisional menjadi wisata modern, transformasi budaya menjadi komoditas ekonomi. Nah, itulah sejarah singkat dari wisata Sendang Panguripan. Nah, mitosnya gimana Bang? Mitos dan cerita mistis pemandian air panas Ngunut kayak gimana Bang? Mitosnya yaitu dikenal dengan penunggu sendang. Nah, mitos penunggu sendang ini, warga sekitar percaya bahwa sendang air panas dijaga oleh makhluk halus penjaga alam. Tujuannya sih bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai simbol bahwa tempat ini harus dihormati. Pengunjung tidak boleh bersikap sombong, merusak, atau berkata kasar. Biasanya orang tua dulu selalu berpesan, kalau masuk sendang, jaga sikap dan niat. Ini termasuk kontrol sosial tradisional, agar orang berperilaku sopan. Waduh, capek banget guys. Hanya dengerin video ini guys ya. Kalian lihat video ini deh. Gue capek ngomongnya. Istirahat mulut dulu guys. Sambil kalian lihat video ini guys ya. Yang kedua, cerita suara aneh di malam hari. Ini durasinya udah berapa menit guys? Udah mau 1 jam guys ini guys. Mau bahas ini aja lama banget guys. BTW biar lengkap sekalian guys. Aduh, ini kenapa? Oh, ini edit dari orangnya ya BTW. Cerita suara aneh di malam hari. Ini aku nggak tahu warga masyarakat apakah pernah mendengar suara aneh di malam hari di Desa Jetis, itu di Sendang Panguripan. Bagi warga masyarakat Desa Jetis yang mendengar suara aneh di malam hari di daerah Sendang Panguripan, komentar di bawah ya. Aku juga belum pernah ngalamin sih di Sendang Panguripan itu kalau di malam hari. Beberapa penjaga lama pernah cerita bahwa
hari sepi, kadang terdengar suara air bergolak lebih keras dari biasanya. Nah, malam sepi kadang terdengar suara air bergolak lebih keras dari biasanya. Itu menurut penjaga lama pernah cerita ya guys ya. Tapi padahal tidak ada orang mandi. Padahal ada suara air bergolak lebih keras dari biasanya. Padahal tidak ada orang mandi. Tapi ada suara guys, air bergolak. Padahal nggak ada orang mandi. Secara logika bisa karena tekanan air panas alami, perubahan suhu tanah. Tapi dalam kepercayaan lokal dianggap sebagai tanda alam sedang bergerak. Nah, ini juga ada larangannya juga sih guys, yang kalau kalian pergi ke Sendang Paguyuban juga ada larangannya. Larangannya berperilaku tidak sopan. Ada kepercayaan bahwa orang yang berkata kotor, menantang hal gaib, merusak fasilitas, kadang mengalami hal aneh seperti pusing tiba-tiba, merasa tidak nyaman, atau cepat lelah. Ini bukan kutukan ya, bukan kutukan. Tapi secara sosiologi, ini adalah cara budaya menanamkan etika dan tata krama. Jadi, kalau kalian berkata kotor, menantang hal gaib, merusak fasilitas, kadang mengalami hal aneh. Kadang ya guys ya, pusing tiba-tiba, atau cepat lelah, tidak nyaman. Yaitu karena memang cara budaya itu menanamkan etika dan tata krama. Jadi kalian nggak boleh berkata kasar ya btw. Mitos air Paguyuban, air kehidupan ya btw. Nama Sendang Paguyuban sendiri punya makna simbolik. Air dianggap membawa energi kehidupan. Orang yang mandi dengan niat baik dipercaya merasa lebih segar dan ringan. Ini masuk kategori kepercayaan simbolik masyarakat Jawa tentang keseimbangan tubuh, alam, dan batin. Nah, cerita tempat pernah dipakai bertapa. Nah, cerita tempat ini pernah dipakai bertapa. Bertapa itu ritual. Ya Allah, wujudkanlah saya untuk bisa sukses di masa depan. Nah, itu contohnya. Itu contohnya ya btw. Dulu sebelum jadi wisata Sendang Paguyuban ini, mohon maaf ya kalau ada suara berisik, tak ampun dah suara berisik itu. Ada pendekar kebencian guys. Tuh pendekar kebencian mau nyerang guys itu, mau nyerang guys. Wah habis itu. Ada pendekar kebencian lagi ngomong gitu. Kita lanjut lah. Biar gue atasi dah tuh orang itu. Oke, kita lanjut. Dulu sebelum jadi wisata, ada cerita bahwa beberapa orang datang untuk menyepi. Nah, beberapa orang datang untuk menyepi atau tirakat, alias mencari ketenangan batin, karena tempatnya sepi, alami, dan tenang. Nah, ini menunjukkan fungsi alam sebagai ruang spiritual, tempat refleksi diri. Jadi kalau kalian mau refleksi diri ya bisa saja di situ ya guys ya. Tapi ada catatan juga sih guys. Aku luruskan supaya kalian bisa paham. Jadi ini tidak ada bukti resmi tentang kejadian serangan ekstrim ya guys ya. Tidak ada laporan penampakan berbahaya. Ini cuma cerita budaya doang ya guys ya, bukan fakta ilmiah. Ini cuma cerita budaya doang. Yang gue ceritakan itu tidak ada bukti resmi tentang kejadian tersebut, dan juga tidak ada laporan penampakan berbahaya. Ini cuma cerita budaya, bukan fakta ilmiah. Tujuannya lebih ke nilai moral dan etika masyarakat ya guys ya, kalau kalian pergi ke situ. Oke. Udah panjang banget guys ya, ini udah 1 jam 4 menit. Saya akhiri dulu ya guys ya, ini udah jam 7 pagi tuh. Kalau kalian gak percaya tuh, ini udah jam 7 pagi. Oke. Oh ya btw ini gua bakal tunjukin deh video gua yang sekarang ini. Oke, kita skip dulu. Nah, inilah keadaan sekarang ini tahun 2026. Kalau kalian belum pernah kesini sekarang ini guys ya, ini gua tunjukin yang versi gua. Yang versi gua sekarang ini
Ya ini masih sama guys ya, di video yang tadi masih sama. Cuman ada perbedaannya nggak guys? Komentar di bawah. Apakah ada perbedaannya dari yang video yang gue tampilkan tadi? Ini beda ya guys ya. Kata ini beda atau enggak? Ada yang beda nggak sih guys ya? Komentar di bawah. Gue nggak mau nyebut. Nah seperti inilah tempat Sendang Panguripan kalau sekarang ini. Ya guys ya tuh. Dan juga wisata Sendang Panguripan yang sekarang ini juga ada perbedaan ya. Ini bangunannya masih sempat dipakai sekarang ini, masih ada guys ya sekarang ini bangunan itu. Dan gue turun menuju ke Sendang Panguripan itu, dan ada warga juga ya guys ya, tapi gue minta izin dulu supaya boleh diizinin untuk footage, mengambil footage dari pemandian air panas itu ya guys ya, buat penonton yang nyanyil. Males aku. Dan ini tempat untuk menuju ke Sendang Panguripannya. Nah ini ada pemandiannya juga sekarang ini. Cuman ada yang beda nggak guys ya? Masih sama sih guys ya, kayaknya sih ada yang sama, ada yang beda sih. Tuh ini airnya ini hangat guys ya, ini tuh airnya hangat banget, pol bisa untuk mandi, untuk mengelaskan badan dan lain sebagainya. Dan ini gua kalau nggak salah kembali lagi ke atas ya guys ya, btw tuh. Dan seperti inilah tepatnya di Sendang Panguripan sekarang ini. Bahkan ini yang berubah, ini catnya dulu hijau sampai sekarang merah. Tuh gapuranya, tuh tanah milik pemerintah Kabupaten Sragen ya btw. Ini gapuranya dari Sendang Panguripan di mana? Desa Jetis. Oke. Kita bakal lanjut ke video berikutnya. Nah, ini adalah tempat sakral bagi zaman dulu. Tempat sakralnya masih dilestarikan sama warga masyarakat, nggak dihancurkan, masih aman. Dan juga di sini gue review di di sini ya, tapi dikunci btw, dikunci. Dan itulah isinya tuh kalung ya btw, tapi kosong. Nanti gentengnya terbuat dari seng. Itu ada peringatan juga ya guys ya, ada peringatan larangannya juga. Dan juga nih alami banget guys, pemandangannya lo sejuk banget awalnya. Dan ini adalah tempat pos penjaganya sekarang ini. Ada berubah gak guys? Ada yang berubah gak guys? Komentar di bawah. Nah ini gue bakal bacakan tata tertib mandi di air hangat. Dilarang membawa makanan atau minuman ke dalam kamar mandi. Dilarang merokok di dalam kamar mandi. Dilarang berbuat asusila. Jaga kebersihan kamar mandi. Waktu mandi maksimal 20 menit. Demikian atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tanda tangan dari pengelolanya btw ya. Nah itulah tata tertib mandi di air hangat ya btw. Dan juga ini ada tempat pemandiannya btw. Isinya ya kayaknya sudah tahu ya, yang ditampilkan video yang sebelumnya. Dan juga ini ada tempat pemandiannya. Bersentuh pun tuh airnya tuh hangat banget bersentuh ya, hangat banget guys btw. Dan juga ada fun fact tuh, ini pas gue yang kerja kelompok ya btw.
kerja kelompok sama temenku. Tapi gue nggak mau tampilin temenku gitu. Oh, nggak ada lagi guys. Oke, sekian, mungkin sampai di sini dulu aja. Terima kasihnya sudah mengklik video ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Oke, saya pamit. Salam Bayu sukses. Sampai jumpa di konten game berikutnya. Gue udah lama nggak konten game ya btw. Gue bakal kontenin game yang Roblox ya guys ya, mungkin ya. Sampai jumpa di konten Roblox berikutnya. Oke, salam Bayu sukses. Salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sumpah durasinya udah mau 2 jam ya guys ya. Oke, aduh. Oke, dadah. Nih editnya gimana lagi nih? Aduh, mau subtitlenya juga. Aduh. Dadah. 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 Pause dulu backsoundnya.